Gokil, baterainya 8.000 mAh dan harganya mulai dari 2,5 jutaan aja. Redmi P4X. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen unboxing smartphone terbaru dari Realme yang baterainya 8.000 mAh. Kayak Realme C100 series ya, tapi kali ini lebih murah harganya. Lebih terjangkau. Nih, Realme P4X. Harganya dijual dimulai dari harga 2,5 jutaan untuk yang varian terendahnya. Lo bisa cek aja link di deskripsi video ya. Ya dan kayak biasa ya, boxnya kayak gini aja. Kuning polos, P4X, PEX. Ini HP khusus buat bapak-bapak kali ya. PEX, Bapax. Bercanda. Kalau ngeliat spesifikasi unggulannya, lo bisa lihat di sini ya. Baterainya 8.000 mAh, Titan battery. Terus dia ngecasnya 45 watt. Dan layarnya 6,8 inch, layar yang lumayan luas ya, 120 Hz. Dan dia juga punya AI Pulse Light. Yang gue punya ini yang warna Ray White ya, yang ada strip-strip balapnya gitu. Terus dia yang 6 GB RAM dan storage-nya 128 GB. Dan untuk harganya sendiri ya, yang 2,5 jutaan itu yang 4 GB RAM dan storage-nya 128 GB. Kalau yang ini harganya 3 juta lebih kalau nggak salah. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung unboxing aja. Kita lihat ya, isi kotaknya dalamnya apa aja. Dan di kompartemen pertama kita bakalan dapetin buku panduan penggunaan dan juga kartu garansi. Kemudian dapat SIM card ejector. Dan tentu aja masih dapat softcase transparan, di mana softcase-nya ini agak tipis. Terus tentu aja kita bakalan dapat HP-nya yang bakalan gue bahas lebih dalam lagi nanti ya. Kemudian di kompartemen terakhir kabel charger yang panjangnya standar. Dan tentunya ada chargernya. 45 watt output chargernya. Oke, kita langsung bahas aja ya HP-nya kayak gimana. Yang pasti ini bodinya tuh dari bahan polikarbonat. Dan ini antara bodi sama baterai itu dikasih rongga sedikit ya. Jadinya kalau ditekan gitu tuh ada kayak nyut-nyut-nyut gitu. Dan ini bener-bener berasa mewah di genggaman karena dia tuh dibikin ngedoff gitu. Seakan-akan kayak frosted glass ini untuk finishingnya. Gue suka banget sih stripnya ini. Klasik banget ya. Udah kayak mobil balap klasik gitu. Ada strip merah sama hitam kayak gini. Terus juga di stripnya ini tuh lo bisa lihat dia tuh ada accent holografiknya gitu. Jadi kelihatan tambah keren. Yang gue punya ini yang warna putih ya. Ada juga yang warna birunya kalau nggak salah ya. Dan dia juga ada stripnya kayak gini. Tapi dia tuh warnanya kalau gue bilang tuh apa monokromik gitu ya. Jadi biru sama biru semua gitu. Dan juga lumayan keren. Tapi tetap gue suka sama yang ini. Ini vintage banget sih desainnya. Keren asli. Dan lo bisa lihat ya bagian kameranya. Ini bagian kameranya seakan-akan tuh dari bahan metal. Padahal sih sebenarnya ini cuman apa ya? Coating gitu ya, coatingnya mirip metal. Dan untuk frame-nya sendiri dia juga masih dari bahan polikarbonat, lo bisa lihat. Bahan polikarbonat tapi seakan-akan tuh feel-nya kayak dari metal, kayak coated gitu. Di sisi bawah sini masih disediain port audio ya, mantap banget. Yang masih suka pakai earphone, ini ada jack-nya tersedia di sini. Di sisi atas polos, nggak ada apa-apa. Dan sisi samping sini ada slot kartu. Dan untuk slot kartunya sendiri ini tuh dia udah triple slot ya. Nih, gue kasih lihat nih, biar nggak penasaran. Udah triple slot dan lo bisa lihat dia tuh udah ada seal pengaman karetnya ya untuk mencegah debu dan cairan masuk ya. Karena emang ini HP ini udah IP64 apa IP65 gitu ya. Jadinya udah tahan hujan, udah tahan percikan air, udah bisa aman kalau misalkan kesiram. Dan ngomong-ngomong, ini HP tuh sebenarnya identik Ipin Upin sama Realme C100X. Nih gue kasih lihat ya. Sama banget, identik banget desainnya. Cuman kalau yang Realme P4X ini tuh actionnya, positioningnya tuh HP gaming yang baterainya awet gitu ya, untuk kelas pemula. Sementara kalau yang Realme C100X ini yang emang positioningnya tuh HP tahan lama yang bisa dipakai buat orang-orang yang suka kerja jauh dari charger. Dan bener-bener loh, ini tuh spesifikasinya mirip, terus juga desainnya sama persis, sampai-sampai ya. Untuk casingnya nih, casingnya Realme P4X ini tuh bisa dipakai di Realme C100X. Oh yang ngomong-ngomong casing, gue kasih lihat nih. Dia kalau dipakein casing kayak gini. Jadi sebenarnya ya Realme C100X dan Realme P4X itu ya Ipin dan Upin. Bedanya kalau ini tuh dijual secara online aja dan harganya mulai dari 2,5 juta aja. Lebih murah, lebih terjangkau. Tapi spesifikasi maupun performa dan kualitas sama. Jadi kalau lo pengen nyobain HP ini, lo pengen genggam HP-nya gitu ya, lo ke Realme Store terdekat aja. Cari unit displaynya Realme C100X karena bener-bener mirip banget untuk bodinya, beratnya mirip banget. Dan kayak gini nih tampilan tampak depan dari Realme P4X. Ini layarnya masih pakai layar water drop notch ya. Dan bezel layar yang masih cukup lebar untuk bagian bawahnya.
Dengan layar yang bezelnya masih cukup tebal kayak gini, jadinya kalau seandainya jatuh kepentok ini masih cukup aman. HP-nya, layarnya nggak akan mudah pecah. Ya, itu sisi positifnya ya, dari HP yang bezel layarnya masih cukup tebal kayak gini. Dan untuk kualitas layar sendiri, ini layarnya ukurannya 6,8 inch, masih HD Plus ya, belum Full HD. Tapi dia refresh rate layarnya udah 120 Hz. Gue cobain, kita dibikin biar agak gelap dulu ya layarnya ya, biar enak dilihat di kamera. Kita pakai dark theme. Tuh kan jadi enak kan dilihatnya, nggak terlalu silo, nggak over bright gitu. Nah, kita lihat di sini untuk bagian display and brightness. Lo bisa lihat ya, dia udah adaptive brightness, terus dia juga untuk screen refresh rate-nya. Nih di sini nih, dia bisa auto, bisa standar, bisa high, dan high ini tuh up to 120 Hz. Dan gue pengen kasih lihat HP ini tuh dia untuk sensor-sensornya udah komplit banget. Gue udah install aplikasi namanya Sensor Box for Android ya, buat ngasih lihat sensor-sensor dasarnya kayak gimana. Yang gue suka dari Realme itu untuk HP murahnya, HP terjangkaunya tuh dia sensor cahayanya nggak pernah di-courting. Selalu pakai sensor cahaya beneran, bukan pakai kamera depan kayak HP merek tetangga sebelah gitu ya. Kalau ini tuh sensor cahayanya udah pakai sensor cahaya beneran, jadinya untuk pencerahan layar otomatis dia bisa bekerja dengan sangat baik. Untuk gyroscope sensor dia juga ada, tapi ya untuk kelas harga terjangkau dia masih pakai virtual gyro. Ya nggak apa-apa sih, sesuai harga lah untuk zamannya. HP ini juga udah punya sensor magnetik, jadi kalau buat fitur kompas, HP ini udah bisa. Dan sensor yang sangat penting untuk HP zaman now, yaitu sensor NFC, HP ini juga punya. Nih, gue kasih lihat nih ya. Sensor NFC-nya dia ada di sini. Nih, untuk pengaturan NFC-nya, tuh, dia udah punya sensor NFC, dan dia juga bisa jadi akses card. Udah kayak HP mahal sensor NFC-nya. Biasanya kan HP terjangkau, sensor NFC-nya itu cuma bisa buat baca saldo e-money aja. Kalau ini bisa buat akses card. Mantap ya untuk sensor NFC-nya, nggak kaleng-kaleng gitu. Dan untuk di bagian software, HP ini tuh masih pakai Realme UI ya, tapi Realme UI-nya udah yang terbaru. Nih, gue kasih lihat nih, di About Phone. Dia pakai Realme UI dan udah berbasis Android 16, udah Android yang terbaru ya. Chipsetnya sendiri dia pakai prosesor Unisoc T7250 dengan RAM 6 GB. Ini yang gue punya yang 6128 ya, sekali lagi. Ada juga yang varian yang RAM 4128 atau 4256. Dan yang gue punya yang RAM-nya paling gede. Ya gue butuh RAM lebih gede sih daripada storage lebih gede. Karena kalau makin besar RAM, otomatis aplikasi yang berjalan juga bisa lebih banyak dan lebih leluasa. Performanya lebih kencang gitu, lebih enak gitu kalau RAM-nya lebih gede. Dan kalau RAM-nya masih berasa kurang, bisa lo tambahin ya, ada fitur RAM expansion. Kalau buat yang 6 GB RAM ini, dia bisa di-up hingga 12 GB. Berarti kemungkinan kalau yang 4 GB RAM bisa di-upgrade hingga plus 8 GB ya, jadinya 8 plus 4 jadi 12. Kalau ini kan 6 plus 12 jadinya 18 GB gitu ya. Oke, sekarang kita bahas bagian kameranya dikit ya. Nih, untuk bagian kameranya lu bisa lihat sendiri ya, desain kameranya kece, keren banget. Untuk kameranya dia seakan-akan dual kamera, padahal sebenarnya satu aja yang bisa buat foto-foto. Kamera utamanya ini 50 megapiksel, yang satunya lagi auxiliary kamera. Dia tuh buat pendukung buat efek bokeh dan lain sebagainya. Sementara kamera depannya ini sih yang agak kurang sih, karena kamera depannya masih 5 megapiksel aja. Dan ini adalah sedikit hasil foto-foto dari Realme P4X di dalam studio. Nanti dari video reviewnya gue bahas kameranya lebih dalam lagi. Oh ya, by the way, Realme 4X ini tuh baterainya kan 8000 mAh ya. Dan baterainya diklaim bisa hingga 7 tahun tuh baterainya masih awet, masih cakep, masih sehat. Nggak ngedrop baterainya. Nih, kalau ngeliat klaimnya Realme ya di Instagram, baterainya itu bisa selama 7 tahun dipakai, itu baterainya masih belum ngedrop, masih awet, masih sehat. Dan ngomong-ngomong, dia untuk performanya juga dijamin 48 bulan nggak anti-lagging ya, tetap lancar. Dan ngomongin performa, sekali lagi sama ya kayak Realme C100X. HP ini pakai chipset yang sama. Iya, HP ini pakai chipset Unisoc T7250. Dan untuk skor Antutunya kayak gini nih, 380 ribuan lebih. Dimana biasanya ya, kalau untuk skor Antutu kayak gini, buat multitasking harian mah pasti aman lancar. Sosial media, buat TikTokan, buat IG gitu ya, ini udah aman lancar banget. Buat main game yang ringan-ringan juga harusnya ini udah aman lancar. Tapi nanti di video reviewnya ya, akan gue bahas gimana rasanya main game di HP ini. Yang pasti ini HP itu udah mecahin rekor main game 10 jam nonstop tanpa ngecas sama sekali. Itu klaimnya Realme ya. Nanti kita cobain seberapa awet HP-nya, baterainya. Oh ya, ngomong-ngomong, di bawah kamera ini kan ada lampunya nih. Nah, ini untuk settingannya kita bisa masuk ke menu setting. Terus kita masuk ke sini nih. Namanya wallpaper and style. Di sini kita masuknya. Terus kita pilih yang push light ini. Nah, di push light ini kita bisa aktifin ya. Periode nyalanya tuh kapan aja. Bisa 24 jam non-stop, bisa juga berdasarkan schedule. Terus dia juga bisa nyala untuk incoming call, buat notifikasi, buat alarm, buat musik,
Terus buat kamera countdown juga bisa, dan pulse light always on-nya tuh bisa kita hidupin. Kalau sayangnya kalau dihidupin kayak gini, always on-nya tuh dia tuh stylenya tuh cuman satu warna aja, dia nggak bisa yang warnanya ganti-ganti. Misalkan kita pilih warna biru cyan gitu ya, nih kayak gini tuh, biru cyan aja terus. Terus kalau kita misalkan pilih warna merah nih, kita pilih merah, tuh dia merah aja terus nyalanya. Ini kalau yang always on-nya gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong untuk bagian audionya sendiri, HP ini tuh masih single speaker, masih di sisi bawah aja. Di sisi atas belum ada speaker, dan untuk earpiece-nya juga buat teleponan aja. Nggak bisa buat nonton video gitu, speaker earpiece sama speaker bawah nyala berduaan itu dia nggak bisa. Cuma speaker bawah aja. Jadi masih mono untuk speakernya. Kira-kira menurut lo gimana Realme P4X ini dengan harga mulai dari 2,5 juta? Sebenarnya ada harga promo sih, harga promo launching ya, jadi 2,2 jutaan gitu. Lo bisa cek aja di deskripsi video atau produk yang gue tag di video ya. Ini harganya lumayan sih kalau misalkan lo dapat harga 2,2 juta untuk harga promonya. Dan segitu aja videonya, menurut lo gimana Realme P4X ini? Menarik atau enggak? Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. By the way, ngomong-ngomong Realme C100X ini tuh waktu gue cobain baterainya, untuk SOT-nya bisa tembus 8 jam, tapi baterainya masih 60%. Gitu tuh. Seawet itu. Nanti gue bahas lagi deh untuk HP ini, daya tahan baterainya kayak gimana. Kayaknya sih ya mirip-mirip sama kayak C100X.